Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang kembali bersama saya Dani Permana Putra. Saya dari program studi Bisnis Kreatif, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah gabung pada tutorial video pada hari ini, yang dimana pada video kali ini saya akan mengerjakan modul khusus tugas ujian akhir semester saya mata kuliah perintisan usaha digital atau Enterprise and ERP, Enterprise Resource Planning, yang dimana di sini saya kebagian pada modul khusus atau modulnya yaitu POS, Point of Sales. Baik, di sini saya sudah membuat skenario teman-teman semuanya, yang dimana pada skenario-nya nanti ini saya akan bacakan, dan skenario inilah nanti yang akan memandu kita jalannya untuk melakukan langkah-langkah apa aja sih ketika nanti kita praktekkan bersama di aplikasi Udunya itu sendiri. Jadi teman-teman semua harap mengikuti video ini sampai selesai, karena nanti ada beberapa hal yang ingin aku sharing kepada teman-teman, dan semoga ini juga bisa nanti bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Langsung aja kepada skenarionya, skenario 1. Aku bacain dulu. Di sini PT Let's Go merupakan perusahaan pembuat mainan untuk anak-anak yang menawarkan berbagai macam mainan seperti Connect, Keyforce ini, dan Lego City, dan masih banyak lainnya. Nah, terus di PT Let's Go ini salah satu pelanggan setia dari PT Lego yaitu namanya Harry Maguire. Terus pada tanggal 11 Desember 2023, PT Anak Bangsa Indonesia melakukan pembelian beberapa produk door prize yang akan diberikan karyawannya dengan list bagi berikut. Mungkin ini listnya sudah aku buat juga teman-teman, yang dimana produknya itu Lego, dan deskripsinya ini Connect Force kayak ini. Terus yang kedua Lego Speed Champions, ini mainan anak-anak lah ya. Terus ada internal reference-nya ya, Connect ini, dan quantity-nya masing-masing pada kolom tabel pertama itu 50, dan yang kedua adalah 30 kuantitinya. Setelah itu, PT Anak Bangsa Indonesia memilih produk yang tersedia. Dilakukan pembayaran full ke kasir secara cash. Nah, nanti mungkin pada pembayarannya nanti akan dilaksanakan cash gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian pihak PT Let's Go menginput ke dalam sistem point of sales UDU 16 sesuai total dari produk yang dibeli. Pihak POS PT Let's Go akan melakukan print out receipt dari transaksi di atas. Lampiran dokumen receipt tersebut akan diberikan kepada customer dan akan disimpan sebagai arsip oleh pihak Point of Sale PT Let's Go. Oke, mari kita praktikkan. Pertama-tama teman-teman langsung aja buka websitenya Udu ini. Terus database-nya jangan lupa ya teman-teman, sesuai database kalian. Dan ini saya akan mau login aja. Nah, setelah itu teman-teman langsung ke arah sini, cari point of sales. Kita nunggu dulu. Nah, setelah itu langsung ke bagian ini aja, continue selling. Kita akan masuk. Nah, ini dia tampilan POS kita, point of sales kita. Dan sebelumnya aku mau mereminder dulu ya, maksudnya mau meminta maaf karena ketika saya membuat tutorial point of sale ini, bagian apa sih ini, bagian modul
website IP-nya ini belum diperbaiki teman-teman. Jadi kayak masih desainnya masih seadanya, terus tampilannya masih kayak berantakan seperti ini, kayak gini-gini, kayak belum menampilkan per kategori kayak gitu. Jadi aku mohon maaf sekali pada pembuatan video kali ini bagian modul IP websitenya itu belum dibikin secara keseluruhan dan nanti insya Allah setelah ini akan dibenahi lagi gitu. Oke, langsung aja. Tadi kembali lagi ke skenario aja. Skenarionya itu pada tanggal 11 Desember 2023 PT Anak Bangsa melakukan pembelian yaitu produknya Lego. Deskripsinya yang connect kita cari connect Force K20X yang ini dan dia membelinya sebanyak 50. Jadi kita klik quantity terus 50. Lalu selanjutnya dia juga membeli Lego Speed Champion. Lego Speed Champion Chevrolet. Itu sebanyak 30. Mana sih? Oh ini. Sebanyak 30 ya teman-teman. Nah gini. Nah setelah itu, setelah PT Anak Bangsa memilih produk yang tersedia, dilakukan pembayaran full ke kasir secara cash. Nah, jadi kita langsung ke payment-nya, bagaimana cara pembayarannya, dan jangan lupa untuk customer-nya tadi namanya Harry Maguire ya. Kita cari Harry Maguire. Gimana ya Harry? Sabar. Oh ini, udah ternyata. Harry Maguire. Ini Harry Maguire. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke payment. Nah, di dalam payment, ini total subtotalnya Rp48.285.000. Dan ingat, pada skenario tadi, pada skenario tersebut, metode pembayarannya yaitu melalui cash. Kita klik cash aja. Dan di sini dituliskan sesuai ini aja nominal 48.285.000. Oke. Setelah itu kita validate. Nah, setelah itu kita akan kembali ke skenario. Kemudian pihak PT Let's Go menginput ke dalam sistem POS 16 sesuai total dari produk yang dibeli. Jadi step saya yang tadi saya praktikkan itu adalah menginput data sistem POS 16 sesuai total dari produk yang dibeli. Lalu pihak POS PT Let's Go akan melakukan print out receipt dari transaksi di atas. Nah, jadi ini guys, kita print ini dulu. Kita akan ngeprint semuanya aja deh. Semuanya aja, layoutnya, portrait. Kita save. Lalu kita simpan di file gue aja. Kita cari file RP mana sih? Aku taruh sini aja. Sebenarnya teman-teman bebas sih, ini mau naruh di mana, cuman aku biar enak aja gabung sama tugas-tugas aku. Nah, ini customer ini bantu ya. Kita save. Nah, otomatis nanti akan menyimpan sendiri di file folder yang kita taruh tadi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa keluar sih. Ini langsung kita close aja, cuman count-nya ini kita isi sesuai dengan 48.285.000. 000. Oke.
Langsung close session. Close session. Lalu kita ke order. Kita cek pembeliannya. Nah, ini. Jadi ini kita akan ngecek dulu. Tadi ini ke retur pembeliannya tadi. Bahasanya customer Harry Maguire tadi telah membeli 2 produk Lego, yaitu Connect Force ini sama Lego Speed Champion, yang dimana quantity dari masing-masing itu untuk Connect Force Legonya itu 50, terus Lego Speed Champion-nya ada 30. Dan harga per unitnya, yang pertama itu 450, yang kedua itu 700, dan ketika di totalnya ada segini. Yang pertama ada 20 sekian, dan hasil ini. Begitu. Mungkin gitu dulu teman-teman pada skenario POS kali ini yang pertama, dan semoga ini menjadi bermanfaat. Akhir kata, terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Dani Permana Putra, yang dimana pada kali ini, step kali ini, teman-teman, saya akan memberikan skenario yang kedua. Tetap tadi poinnya tetap sama ya teman-teman. Di sini masih seputar point of sales, namun pada skenario kedua ini point of sale agak sedikit agak berbeda dan ada melalui beberapa tahapan, yang dimana nanti tahapannya mungkin bisa teman-teman ikutin aja ya, gitu. Oke, lanjut aja. Saya bacakan dulu ya di skenario kedua ini seperti apa. Pada skenario kedua ini kita tetap bahasnya yaitu PT Let's Go. Itu merupakan perusahaan pembuatan mainan untuk anak-anak yang menawarkan berbagai macam produk mainan seperti Connect Force tadi, terus Lego City, dan masih banyak lainnya. Terus salah satu pelanggan setia di PT Let's Go yaitu yang pada skenario 2 ini adalah John Evans. Namun tadi yang telah kita bacakan pada skenario 1 Harry Maguire, di sini enggak, kita ganti aja John Evans. Terus pada tanggal 11 Desember 2023, John Evans ini melakukan pembelian beberapa produk untuk door prize yang akan diberikan karyawannya dengan list sebagai berikut. Nah, ini list yang nanti akan diberikan karyawannya. Oke, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf teman-teman semua dan pemirsa yang menyaksikan tutorial video kali ini. Tadi ada beberapa kesalahan jaringan saya. Tadi terputus dari koneksi WiFi. Ya, mohon dimaklumi ya. Oke, baik. Langsung saja kembali ke topik, dan saya akan membacakan tabelnya nanti. Lalu Joevan itu melakukan pembelian itu beberapa produk untuk mendorpreskan beberapa karyawannya yang kerja di perusahaan dia. Jadi terus dengan list sebagai berikut. Jadi listnya ini produknya Lego semua, deskripsinya itu yang pertama itu ada Mechano Engineer Robot Research Squad Scores 3-in-1 Models. Yang kedua ada Mechano Motorized 25-in-1 Supercars. Yang dimana internal referensinya ini MCN3 dan MCN5. Lalu kuantitinya yang pertama itu 100 PCS dan yang kedua adalah 50 PCS. Dan pada skenario kedua ini yang menjadi pembeda itu adalah bagian diskonnya teman-teman semuanya.
Yang dimana tadi pada skenario pertama kita tidak memasukkan diskon, namun kali ini pada skenario kedua kita akan memberikan diskon setiap pembeliannya itu teman-teman. Oke, lalu John Evans itu memilih produk yang tersedia, dilakukan pembayaran full ke kasir menggunakan bank BCA, yang dimana sebelumnya tadi menggunakan cash secara langsung gitu aja ya. Terus kemudian pihak PT Let's Go itu menginput ke dalam sistem point of sale UDO 16 sesuai total dari produk yang dibeli. Lalu pihak point of sale PT Let's Go akan melakukan print out receipt di transaksi di atas. Lalu lampiran dokumen receipt tersebut akan diberikan kepada customer dan disimpan sebagai arsip oleh pihak point of sales PT Let's Go. Setelah John Evan memilih produk yang tersedia, maka dilakukan penyaluran ke kasir menggunakan kemudian PT Let's Go. Oh, sorry ini maaf, ini mengulang. Saya hapus saja. Jadi cukup sekian gini teman-teman maksudnya untuk skenarionya dan nggak usah lama-lama kita langsung praktek aja ya. Nah ini aku udah masuk di bagian aplikasi Udo-nya di database aku dan juga teman-teman dan juga timku yang dimana kita langsung ke bagian point of sales di sini. Lalu aku langsung ke Let's Go ini aja. Nah, setelah nunggu terbuka dulu. Nah, seperti yang saya tadi apa ya, saya ingatkan yang dimana mohon maaf sekali pada bagian website IT modulnya ini saya membuat tutorial ini ketika modul website dan IT-nya itu belum didesain dan belum dirapikan. Jadi kayak tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dulu belum rapi lah intinya seperti itu. Dan foto-fotonya juga belum ada kayak gitu. Nah mungkin nanti setelah ini akan ada development kembali untuk modul website dan IT karena itu bukan tugas saya gitu. Lanjut aja ke skenario-nya tadi, yaitu si John Evan ini dia membeli beberapa produk door prize yang dimana produk door prize-nya itu digunakan untuk karyawannya itu sendiri teman-teman. Yaitu produknya yaitu yang pertama itu Mekano Engineer Robotic Resort. Yaitu kita cari Mekano. Nah ini Engineer Robotic Resort 3 in 1 models. Ini lalu si Mekano ini dia membeli sebanyak 100 pieces. Kita klik quantity dan kita masukkan 100. Aduh. Udah ya? Oh ya, 100. Sebenarnya cara ini tuh tidak beda jauh sih teman-teman sama skenario yang pertama tadi. Melalui kalau skenario yang kali ini itu ada sedikit perbedaan di bagian kita menambahkan diskon dan juga metode pembayarannya itu sedikit berbeda gitu. Tadi yang cash, yang ini BCA gitu. Lalu kita menambahkan diskonnya karena pada skenario kedua ini setiap pembelian itu mendapatkan diskon dan masing-masing diskon itu berbeda sesuai dengan pembeliannya berapa kuantitinya gitu. Yang pertama ini dia mendapatkan diskon sebesar 25%. Kita kasih diskon, klik 25. Oke. Lalu produk yang kedua, dia itu membeli Mekano Motoris stos 25 in Superstar. Kita cari, oh ini. Kita masukkan produk yang ini, lalu kuantitinya 50%. Kita klik quantity, 50%, maksudnya 50. Lalu kita ada diskon sebesar 10%. Kita masukkan diskon yaitu 10%. Gitu. Nah, jika sudah seperti ini,
Eh, lalu di sini aku pengen bagian customer notes-nya, bahwasanya pembelian sudah diberikan diskon setiap produknya yang dibeli. Oke, kita notes dulu ya supaya si customer ini tahu bahwasanya dia beli ini tuh udah diberikan diskon gitu teman-teman. Lalu skenario selanjutnya, maksudnya langkah selanjutnya, John Evan itu memilih produk yang tersedia, dilakukan pembayaran full ke kasir menggunakan bank BCA. Nah, kita langsung ke pembayaran. Namun sebelum ke pembayaran kita cek dulu ini John Evan udah benar. Lalu setelah sudah ini customernya benar, customernya John Evans ini oke. Lalu ke payment. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sorry banget tadi ada masalah lagi di device saya tadi, tapi udah aman sekarang. Nah, lalu di bagian tampilan ini langsung aja pilih bank aja, dan setelah itu kita validate. Kita validate sambil menunggu seperti ini. Dan lalu selanjutnya kemudian pihak PT Let's Go itu menginput ke dalam POS 16 sesuai total dari produk yang dibeli. Lalu pihak point of sale PT Let's Go akan melakukan print out receipt di transaksi di atas. Jadi kita print dulu ya. Kita print. Yang dimana di sini pada invoice-nya ini sudah jelas ya teman-teman, bahwasanya nilai produknya ini, nama produknya, harga per produknya ini dia mendapatkan diskon 25% dan 100 biji 100, dia membelinya kuantitinya 100 dikalikan harganya segini 29, totalnya sekian. Dan yang produk kedua ini udah jelas terdapat diskon 10% dan subtotalnya ini. Pembayarannya lewat bank seperti itu. Lalu kita save aja dan kita simpen. Ini di file folder kalian, aku simpennya di sini aja. Aku namain customer John Evans. Oke. Print out-nya sudah kita print, ya kan? Sudah kita print, lalu lampiran dokumen di atas diberikan kepada customer dan disimpan sebagai arsip oleh pihak point of sale dari PT Let's Go. Jadi saya memberikan kepada customer dan saya sebagai pihak PT Let's Go juga menyimpan data ini untuk arsip perusahaan kita sendiri. Dan juga di sini saya juga akan mengirimkan secara langsung melalui emailnya John Evans ini supaya bisa dilihat dari akun emailnya John Evans sendiri. Itu ini tinggal kirim aja teman-teman. Loading. Sebenarnya kirim email atau enggak nih tergantung perusahaan aja ya. Jadi perusahaan terserah, kalau pengen ngirim monggo, kalau enggak juga tidak apa-apa. Tergantung kebijakan dari perusahaannya itu sendiri seperti apa, kayak gitu. Ini saya sudah kirim dan email send. Jadi bahwasanya emailnya sudah terkirim.
kayak gitu. Dan lalu kita close aja di sini, terus kita ke back end. Terus lalu langkah selanjutnya kita akan ngecek dulu di bagian ordernya ini, apakah sudah. Nah, ini kita cek dulu. Aduh, koneksi saya. Mohon maaf ya teman-teman, suka begini sih dari koneksi internet saya. Kita ganti dulu. Nah, baik, kita ganti dulu aja. Kok ganti sih? Maksudnya kita lihat bareng-bareng. Di sini, nah terdapat beberapa produk tadi yang sudah dibeli, yaitu Mekano Engineering Robotik dan sama Mekano Motoris. Dan masing-masing kuantitinya, yang pertama itu 100 pitch, yang kedua 50 pitch, harga per unitnya sekian, 350 sama 550, dan masing-masing pembelian pada skenario kedua ini, lagi-lagi saya beritahukan perbedaannya ada di diskon. Jadi setiap pembelian tadi, produk ada diskon sebanyak 25% untuk pembelian produk pertama dan 10% untuk pembelian produk yang kedua. Dan totalnya sekian, ini jadi total yang dibayarkan Rp56.610.000. Mungkin ini dulu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita dalam melakukan point of sale pada aplikasi Undo 16. Mungkin cukup sekian dari saya, Dani Permana Putra. Jazakumullah khairan. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua khususnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.